Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadri Apriliansyah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari blocking dan essence. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari blok. Blok adalah singkatan dari weblog, adalah sebuah singkatan ataupun tulisan-tulisan yang dimuat pada halaman web umum. Sedangkan essence adalah program sistem kerjasama yang telah digunakan pada media internet dan diselenggarakan oleh pihak Google. Beberapa jenis situs web yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak Google AdSense. Yang pertama yaitu iklan untuk konten. Iklan untuk konten adalah iklan yang memiliki bentuk seperti banner ataupun display ads. Sedangkan yang kedua yaitu iklan untuk mobile adalah iklan yang digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone. Dan yang ketiga yaitu iklan pada Google pencarian adalah iklan yang muncul pada saat pengunjung sedang mencari pada halaman situs web seperti search engine optimization. Dan yang keempat yaitu iklan ad style adalah iklan yang dapat ditayangkan dan dirubah oleh pemilik situs web ataupun si penayang iklan. Dan yang kelima yaitu situs game dan video. Situs game dan video ini adalah iklan yang diletakkan pada video game yang terdapat pada YouTube. Dan saya akan menjelaskan yaitu ataupun menyebutkan dari membuat essence pada blog. Pada bagian B terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu buatlah blog sesuai dengan ketentuan pihak Google AdSense. Dan yang kedua yaitu perhatikan kebijakan konten dari Google AdSense. Dan yang ketiga yaitu daftarkan blog pada Google AdSense. Dan yang keempat yaitu permohonan tidak disetujui. C yaitu menggunakan interface. Menggunakan interface terdiri dari 2 bagian sebelum kita melakukan. Yang pertama yaitu interface untuk iklan. Interface untuk iklan yaitu interface di mana iklan ini merupakan bentuk yang paling sederhana dan merupakan tempat yang paling cepat para pengunjung untuk mendapatkan informasi. Dan yang kedua yaitu rancangan penempatan iklan. Terdapat 3 bagian rancangan penempatan iklan. Yang pertama yaitu rancangan penempatan iklan di bawah menu blok, dan yang kedua yaitu rancangan penempatan iklan di bawah menu blok sidebar kanan. Dan yang ketiga yaitu rancangan penempatan blok pada artikel. Menempatkan iklan di blog. Sebelum kita menempatkan iklan di blog, terdapat beberapa panduan yang harus kita ketahui untuk menghindari kesalahan pada pembuatan. Terdapat 9 bagian yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu klik tidak sengaja, dan yang kedua yaitu menempatkan iklan pada konten yang menyesatkan pengunjung. Dan yang ketiga yaitu menaruh konten yang tidak wajar pada iklan. Dan yang keempat yaitu menempatkan iklan pada tajuk yang menyesatkan. Dan yang kelima yaitu tata letak situs yang mendorong konten ke paruh bawah. Dan yang keenam yaitu menjajarkan gambar dengan iklan. Dan yang ketujuh yaitu memformat konten untuk meniru iklan. Dan yang ke-8 yaitu menawarkan kompensasi. Dan yang ke-9 yaitu adanya jarak antara iklan dan game flash. Berikutnya saya akan menjelaskan penempatan iklan. Penempatan iklan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu penempatan iklan pada bagian bawah menu blok. Dan yang kedua yaitu penempatan iklan pada bagian bawah dan di sebelah sidebar kanan. Dan yang ketiga yaitu penempatan di bawah artikel. Yang terakhir yaitu E, membuat blog otomatis. Membuat blog otomatis ini terdapat 2 bagian pembuatan blog secara otomatis. Yang pertama yaitu cara penayangan artikel secara otomatis pada Blogspot. Cara penayangan artikel secara otomatis di Blogspot ini terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu
ketik alamat web Blogspot, dan yang kedua login pada dashboard Blogspot, dan yang ketiga yaitu membuat artikel pada Blogspot, dan yang keempat yaitu membuat artikel dengan penayangan otomatis. Yang kedua, blog otomatis yang kedua yaitu cara penayangan artikel secara otomatis pada WordPress. Terdapat 4 bagian pada cara penayangannya. Yang pertama yaitu login pada wordpress.com. Pada login pertama ini kita harus meletakkan nama kita pada situs web. Dan yang kedua, login pada wordpress.com dengan menyertai email atau password yang telah disediakan oleh pihak WordPress pada kotak dialog. Yang ketiga yaitu membuat artikel pada wordpress.com, dan yang keempat yaitu membuat artikel dengan penayangan otomatis pada wordpress.com.